Kayak gue nggak suka di idea laki-laki itu tuh dianggap nggak harus selalu kuat. Nah itu tuh gue nggak ngerti. Gue juga setuju. Gue nggak ngerti. Setiap manusia itu berhak. Harus ini. Iya lu cowok tuh nggak boleh nangis. Lu cowok tuh harus kuat. Nggak boleh yang namanya lemah. Nggak boleh kayak cewek. Kayak gue. Menurut gue lu kalau misalnya emang lu harus merasa sedih, ya lu sedih. Udah gitu loh. Kayak nggak ada yang dilarang. Gue nggak ngerti kenapa kadang-kadang laki-laki didewakan gitu ya. Kayak lu tuh harus begini. Padahal laki-laki juga punya kekurangan, kelebihan, sama perempuan juga gitu kan. Punya kekurangan, punya kelebihan. Tadi lu jawab nggak ngerti kenapa? Karena didikan dari kecil memang sudah di lingkungan kita tuh ya anggaplah di gue sendiri, gue sebagai laki-laki dididik untuk laki-laki tuh ya sebagai pemimpin, sebagai orang yang kuat, tapi tidak pernah diajarkan untuk mengungkapkan ekspresi secara nyata baiknya harus seperti apa. Parenting. Wow, sepertinya calon parenting. All style parenting. tapi emang iya sih, parenting itu berpengaruh karena you spend like 80% of your time bersama orang tua lu. Kalaupun emang lu sekolah like 6 jam misalnya untuk anak Pembentukan SD. karakter seorang anak aja dimulai dari faktor keluarga. Lu terbuka nggak orang tua lu? Nggak sepenuhnya. Lu Sangat. Setiap Setiap segala hal. terbuka tertutup. Ya, harus. Tertutup banget. Nggak tahu maksudnya. Ya kalau di pengalaman pribadi ya, gue dapet trauma tersendiri sih karena waktu kecil. Tapi ibu gue itu kalaupun gue terbuka, ibu gue menghargai privasi. Kalau misalnya emang gue ngerasa gue nggak bisa nyeritain di saat itu ya nggak masalah. Tapi dia akan berusaha untuk kalau emang kamu butuh teman untuk ngelepas, ya coba. Tapi kalau kamu nggak bisa, Nah itu dia masalahnya, nggak semua anak punya orang tua sehebat itu gitu kan. Iya. Ya nggak sih? Dan Ada kita, orang tua yang ya maksudnya gini nih, jujur aja gue kalau misalnya ada sekolah parenting, mending ada deh. harus wajib Ada deh. anjir, wajib. Kayak orang yang mau menikah wajib cuy. sekolah parenting 3 hari gitu. Wajib. orang yang sudah Wajib, menikah gue. ingin memiliki anak, sekolah itu dulu, baru dapat ijazah, baru boleh punya anak. Nah, Emang jujur aja, menurut gue kayak Harus. Tapi kalau nggak Wajib. ada ya pelatihan gitu-gitu, tapi bukan sekolah oh sih. ya? Nggak pernah tuh dulu. Seingat gue udah ada sih. Di mana? Tapi kalau nggak salah itu yang buat adopsi, gue lupa ada. Gue nggak tahu ya. Ini sumber gue dari film sih. Ada film yang kayak gitu soalnya, yang dia ngadopsi 3 anak. Kalau nggak salah gue nonton sama dia nih si kampret. Oke. Iya, jadi kehidupan yang dia ngadopsi 3 anak orang Latin gitu. Yang ngadopsi itu orang Amerika Tulen. Ya udah, jadinya sebelum mereka untuk bisa mengadopsi itu ada pelatihan-pelatihan yang harus dijalani. Harusnya. Ya awal-awalnya seingat gue yang gue inget tuh diskusi antar sesama orang tua itu, pandangan-pandangan mereka gimana dan cara-cara gimana, dijelasin lah. Masalahnya bagi sebagian besar orang tua dan pasangan yang mau akan menikah itu nggak aware anjir sama yang kayak gini, ya nggak sih? Gue ngerasa kayak gitu, nggak aware. Sama sih. Either mereka tidak di awarekan sama orang lain, atau emang pada dasarnya mereka merasa itu ya nggak harusnya. Ditambah lagi kadang-kadang gini loh, pendidikan yang dia dapat dari orang tuanya bakal dia apply juga suatu saat kalau dia jadi orang tua. Yes, betul. Dan betul banget. semoga nih ya, semoga gue nggak kayak gitu sih. Nah Jangan sampai. Gue tuh pengen, pastinya suatu saat nanti gue berkeluarga, gue pengen gue sama anak gue jadi temen gue. Yalah. Enggak kayak gue yang seperti sekarang tertutup banget sama orang tua gue. Gue mau cerita apa nggak bisa gue ceritain cepat. Gimana gitu. Apalagi kalau misalkan dulu waktu kecil, kalau misalkan dapat dibully atau gimana, lu mau speak up nih ya. Mau speak up, even lu tahu orang tua lu mungkin bisa menyelesaikan masalahnya, tapi lu tahu masalahnya itu tidak akan terselesaikan seperti apa yang lu mau. Karena lu nggak dibiasain itu sih. Iya. Karena lu nggak dibiasain untuk terbuka. Pertama dan nggak cerita. dibiasain, dan kedua pernah kejadian itu diselesain tapi memang malah tambah buruk gitu. Jadi malas yang ngapain gue cerita. Iya. Paham, gue paham. Jadi nggak ada problem solvingnya. Problem solving. Menurut gue tuh seorang orang tua khususnya harus tahu anaknya itu seperti apa, dan tahu zamannya tuh eranya sekarang itu kayak gimana. Iya, gitu. beda ya zaman orang tua sama Jangan zaman anda pendidikan kolonial di bawah. nggak bisa.
Benar, itu dia. Makanya benar sih kalau misalnya orang tua harus ngikutin zaman juga. Ceritanya kan gini mulu. Dulu ibu, bapak ke sekolah pakai sendal, melewati gunung, melewati lembah. Nah iya itu. Mendaki gunung. Makanya makan ini. Iya, gue iya aja. Jadi maksudnya ya di sini kan emang bener dong kalau parenting harus ada sekolahnya atau emang semua orang diwajibkan kayak gini kan jadi paham gitu. Setiap zaman kan perjuangannya beda-beda Nah gitu. iya kayak gitu. Masa juga seorang anak juga menghadapi situasi yang bakalan jauh beda. Bukannya kita lebay atau gimana, cuman maksudnya ya mungkin perjuangan mereka dulu adalah masalah finansial, tapi perjuangan kita psikologis. Iya. Salah dikit bisa ya gila. Benar. Awal-awalnya depresi ringan, depresi berat, lama-lama ya kating-kating dah. Jadi kalau emang ada yang membahas membandingkan era ya emang beda, jelas beda. Jelas beda. Ya kalau emang anak lu mau kena masalah finansial juga ya itu mah urusan lu ya. Maksudnya ya seharusnya kan visi orang tua adalah mengembangkan bahwa generasi selanjutnya akan lebih baik daripada dia, bukan menyamaratakan bahwa dulu zaman bapak ibu apa dia begini, kamu masa nggak kuat. Itu kayak kamu mending gitu, kayak zamannya ospek, segitu mah nggak seberapa deh, dulu kakak begini. Nggak bisa begitu, nggak bisa dibandingkan. Iya sih. Cuma lu setuju nggak sih kalau yang kayak gini-gini tuh bakal bikin anak-anak zaman sekarang tuh makin ngelunjak? Setuju. Karena emang iya nggak sih? Karena Setuju. saking membelanya seorang anak gitu kan, kayak butuh parenting yang baik dan segala macem gitu kan. Jadi kan seorang anak kayak punya pembelaan, dia bakal ngelunjak nggak sih? Mama tuh jadi orang tua ya? Di satu sisi itu kan tadi kita ngebahas bagaimana mereka bertindak seharusnya kan. Nah, ditambahin lagi kalau kata gue seharusnya mereka juga melihat bagaimana untuk tidak men-spoiling si anak gitu. Jadi harus seimbang. Di satu sisi lu mengawasi, mengasihi, memberikan kasih sayang, tapi juga ada hal-hal yang tertentu yang si anak itu harus bisa selesaikan sendiri, karena suatu saat si anak pun akan hidup di mana dia tanpa orang tuanya. Jadi si orang tuanya juga harus bisa melihat sikon gitu. Kapan nih gue harus ngebantu dia, kapan nih gue nggak harus ngebantu gitu. Ya kalau si anaknya emang butuh bantuan mah ya mungkin bisa lu bantu. Tapi kalau lu komunikasiin lah intinya. Nah komunikasi itu kuncinya kalau menurut gue. Yep. Betul.